Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke topik atau ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator Auli Fahmi Nadif Fatur Ramdan dengan NIM 200611635714. Selanjutnya untuk penyaji 1, monggo. Saya Adi Cahya Venda Pramudia dengan NIM 1806 1163 6540. Penyaji 2, Saya Anggra Firman Filani, NIM 200611635745. penyaji 3, monggo. Saya Asma Tegar Nada Satria dengan NIM 200611635627. Penyaji 4, monggo. Saya Rahadian Prasetyo dengan NIM 200611635794. Monggo untuk penyaji 1. Oke, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang vitamin. Yang pertama ada definisi vitamin. Vitamin ini adalah sekelompok senyawa organik amina yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin ini adalah nutrisi tambahan yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, vitamin ini bisa diperoleh dari beberapa makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, sayur-sayur hijau, kacang-kacangan, juga hewan. Kemudian jika manusia ini atau makhluk hidup itu tanpa ada punya asupan vitamin, itu tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup dengan baik. Dan juga jika manusia atau makhluk hidup itu kekurangan vitamin, itu juga akan menyebabkan tubuh kita itu mudah terkena atau terjangkit sebuah virus ataupun juga penyakit. Next. Selanjutnya ada klasifikasi vitamin. Yang pertama ada vitamin A. Vitamin A ini juga dikenal dengan nama retinol, merupakan vitamin yang berperan dalam pembentukan indera penglihatan yang baik. Dan vitamin A ini sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata di retina. Vitamin A ini banyak dijumpai atau sumber makanan yang banyak mengandung vitamin A ini antara lain ada susu, ikan, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Selanjutnya yang kedua vitamin B. Secara umum golongan vitamin B ini berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh, terutama dalam hal pelepasan energi saat beraktivitas. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu vitamin B1. Vitamin B1 ini disebut juga antineuritis karena dapat menyembuhkan radang saraf tertentu. Tiamin atau vitamin B1 penting untuk menjaga metabolisme agar tetap sehat, melancarkan pencernaan, dan sampai menunjang fungsi saraf. Kemudian yang keempat ada vitamin B2. Vitamin B2 ini disebut riboflavin atau sering pula disebut lactoflavin atau hepatoflavin. Ofoflavin dan renoflavin sesuai dengan sumber vitamin tersebut yaitu berasal dari susu, hati, telur maupun ginjal. Fungsi dari vitamin B2 ini adalah membantu pertumbuhan tubuh dan memproduksi sel-sel darah merah. Oke, next. Monggo selanjutnya. Ya, selanjutnya klasifikasi vitamin yang kelima yaitu vitamin B3. Vitamin B3 atau sering disebut juga niacin juga merupakan salah satu vitamin yang larut dalam air. Niacin atau vitamin B3 penting untuk membantu metabolisme energi, menunjang pertumbuhan, sampai menurunkan kolesterol tinggi. Vitamin B3 membantu dalam menjaga kesehatan kulit dan saraf. Yang
keenam yaitu vitamin B5. Vitamin B5 dikenal juga sebagai asam ascorbates, ditemukan pada semua makhluk hidup dan memiliki peran esensial dalam metabolisme energi semua jaringan tubuh. Vitamin B5 dapat melancarkan proses metabolisme tubuh serta memproduksi hormon dan kolesterol. Yang ketujuh yaitu vitamin B6. Vitamin B6 adalah vitamin larut air yang terdiri dari sebuah grup dengan 6 komponen terkait, yaitu frixodokal, frixodosin, frixodosmin, dan 5 pastas atau PLP, PNP, PMP. Komponen-komponen ini saling berubah dari satu menjadi lainnya melalui reaksi metabolik. Vitamin B6 berfungsi menjadi fungsi otak dan memproduksi sel darah merah. Yang ke-8 yaitu vitamin B12. Vitamin B12 adalah vitamin larut air yang esensial untuk kesehatan darah dan fungsi saraf. Hanya mikroorganisme yang mampu menghasilkan vitamin B12 termasuk diantaranya algae, bakteri, dan jamur. Sehingga dengan demikian vitamin B12 hanya terdapat pada pangan hewani. Selanjutnya yaitu yang ke-9, vitamin C. Vitamin C atau asam ascorbat merupakan salah satu vitamin yang bersifat larut dalam air. Tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia, kera ataupun kelelawar. Makanan buah-buahan. Peranan vitamin C yang banyak dikenal yaitu dapat mencegah dan mengobati penyakit sariawan. Yang ke-10 yaitu vitamin D. Vitamin D bersifat larut dalam lemak dan tidak larut dalam air. Vitamin D banyak ditemukan dalam minyak hati ikan. Ada 2 macam vitamin D yaitu vitamin D atau cholecalciferol terdapat dalam minyak hati ikan, sangat cocok untuk anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Vitamin D2 atau kalsiferol berasal dari ergosterol yang telah mengalami radiasi oleh sinar ultraviolet. Fungsi vitamin D adalah membantu tubuh dalam menyerap kalsium. Selanjutnya next. Monggo untuk Selanjutnya, ketiga. yang ke-11 ada vitamin E. Diketahui sebagai zat gizi esensial, yaitu dilakukan percobaan dengan tikus. Kekurangan vitamin E mengakibatkan kemandulan pada tikus jantan, sedangkan pada tikus betina terjadi keguguran pada saat bunting. Zat gizi esensial tersebut dikenal sebagai tokoferol atau vitamin E. Ada 4 macam tokoferol yaitu alfa, beta, gamma, dan delta. Vitamin E berfungsi untuk membantu dalam melindungi sel-sel tubuh dalam kerusakan. Selanjutnya ada vitamin K. Vitamin K disebut juga dengan filoquinone, merupakan salah satu vitamin larut dalam lemak yang diperlukan untuk penutupan luka dan sangat penting untuk menghentikan darah terus keluar saat terluka. Vitamin K juga terlibat dalam metabolisme protein tulang dan diperlukan untuk pertumbuhan tulang pada anak-anak dan remaja. Vitamin E membantu dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lalu ada fungsi-fungsi vitamin. Yang pertama ada untuk mengatur zat dalam tubuh, berfungsi menguatkan gigi dan tulang, dapat mempercepat pertumbuhan, untuk memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit, untuk mempercepat proses dalam penyembuhan penyakit, menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh, dapat memperlambat dalam proses penuaan, untuk membangun pada sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, dapat menjaga tubuh tetap segar dan menghilangkan rasa capek. Vitamin juga diperkirakan berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh. Lalu ada pencernaan vitamin. Yang pertama adalah vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak diangkut melalui sistem Limfatik dan dikirim melalui aliran darah ke sel-sel target di seluruh tubuh dengan cara yang sama seperti transportasi lemak oleh
kilomikron dan lipoprotein dalamnya. B. Vitamin larut air. Setelah diserap di usus halus, vitamin larut air langsung masuk ke pembuluh darah dan dikirim ke seluruh tubuh. Pengangkatan vitamin ke seluruh tubuh dilakukan melalui bantuan media pengangkut, vehikel, dan media transportasi yang meliputi lipoprotein dan protein non spesifik. Selanjutnya penyerapan vitamin. Penyerapan vitamin dipengaruhi oleh struktur kimia dan sifat fisik vitamin. Vitamin larut lemak diserap bersamaan dengan penyerapan lemak dari makanan. Absorpsi vitamin larut air diserap secara langsung di usus halus dan langsung masuk ke pembuluh darah. Penyerapan vitamin terjadi di usus halus atau duodenum, jejunum, dan ileum dengan bentuk, lokasi penyerapan, dan efisiensi penyerapan yang berbeda menurut jenis vitamin. Selanjutnya, ekskresi vitamin. Pengeluaran atau ekskresi vitamin larut lemak terjadi secara umum bersama fase sirkulasi enterohepatika, kecuali vitamin A dan E, yang pada batas tertentu mempunyai metabolit yang larut air seperti turunan rantai pendek asam retinoat dan dikeluarkan melalui urein. Sebaliknya, vitamin larut air umumnya diekskresikan melalui urein baik dalam bentuk utuh, yaitu riboflavin dan asam pantotenat maupun sebagai hasil metabolit atau vitamin C, tiamin, niacin, riboflavin, ridoksin, biotin, folat, dan vitamin B12. Materi terakhir atau slide terakhir. Nama vitamin atau mineral. Vitamin A, kadar yang direkomendasikan per hari. Pria yaitu 3000 IU, wanita 2300 IU, anak-anak yaitu usia 1 sampai 3 tahun yaitu 1000 IU, usia 4 sampai 8 tahun yaitu 1300 IU, usia 9 sampai 13 tahun yaitu 2000 IU. Kadar aman tertinggi yang dapat dikonsumsi per hari 10.000 IU. Manfaat: menjaga kesehatan mata, tulang, dan kulit, menguatkan sistem imunitas tubuh, mencegah komplikasi campak, terutama pada anak. Vitamin B1, kadar yang direkomendasikan per hari. Pria usia sampai dengan 19 tahun, yaitu 1,2 mikrogram. Wanita usia sampai dengan 19 tahun, yaitu 1,1 mikrogram. Manfaat: menjaga kesehatan mata, rambut, kulit, dan otot. Vitamin B3, pria yaitu 16 mikrogram, wanita yaitu 14 mikrogram. Kadar aman tertinggi yang dapat dikonsumsi per hari yaitu 35 mikrogram. Manfaat: menjaga kesehatan sel-sel darah, otak, sistem saraf, dan kulit. Vitamin B6, pria usia 19 sampai 50 tahun yaitu 1,3 mikrogram, pria sampai dengan 51 tahun ke atas yaitu 1,7 mikrogram. Wanita usia 19 sampai 50 tahun yaitu 1,3 mikrogram. Wanita usia sampai dengan 51 tahun yaitu 1,5 mikrogram. Kadar aman tertinggi yang dapat dikonsumsi per hari yaitu 100 mikrogram. Manfaat: berperan penting dalam mengatur nafsu makan, mood, dan aktivitas tidur. Asam folat atau vitamin B9, segala usia yaitu 400 mikrogram. Wanita hamil atau sedang merencanakan kehamilan yaitu 800 mikrogram. Ibu menyusui yaitu 600 mikrogram. Kadar aman tertinggi yang dapat dikonsumsi per hari 1000 mikrogram. Berlaku hanya untuk asam folat sintetis yang dapat disuplemen atau fortifikasi pangan. Namun, tidak ada kadar tertinggi atau asam folat yang diperoleh dari sumber alami. Manfaat: suplemen vitamin wajib yang penting bagi ibu hamil untuk mencegah kecacatan pada janin seperti spina bifida atau anencephaly. Vitamin B12, pria dan wanita usia sampai dengan 14 tahun yaitu 2,4 mikrogram. Manfaat: melindungi sel saraf, menghasilkan sel darah merah, melancarkan pertumbuhan. Vitamin C, pria yaitu 90 mikrogram, wanita
yaitu 75 mikrogram, perokok membutuhkan dosis tambahan 35 mikrogram. Kadar aman tertinggi yang dapat dikonsumsi per hari yaitu 2000 mikrogram. Manfaat menjaga kesehatan mulut dan gusi, mengurangi risiko kanker sebagai antioksidan, menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Vitamin D. Bayi usia 0 sampai 12 bulan yaitu 10 mikrogram atau 400 IU. Anak-anak dan orang dewasa yaitu 15 mikrogram atau 600 IU. Wanita lansia 20 mikrogram atau 800 IU. Kadar aman tertinggi yang dapat dikonsumsi per hari 4000 IU. Manfaat membantu penyerapan kalsium dalam tubuh untuk kesehatan tulang dan gigi. Vitamin E. Kadar yang direkomendasikan per hari anak-anak dan orang dewasa yaitu 15 mikrogram atau 22 IU. Ibu menyusui yaitu 19 mikrogram atau 28 IU. Kadar aman tertinggi yang dapat dikonsumsi per hari 1500 IU dari makanan 2200 IU. Manfaat membantu pembentukan sel darah merah, memperkuat daya tahan tubuh. Vitamin K. Pria dan wanita berusia 14 sampai 18 tahun yaitu 55 mikrogram. Pria dan wanita usia sampai dengan 19 tahun yaitu 65 mikrogram. Manfaat membantu proses pembukaan darah, menjaga kesehatan tulang pada lansia. Alhamdulillah, demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.